Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai pengembangan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ya. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nuradillah dengan NIM 2009040 dari kelas 3D PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niken Oktavia Anissa Asri dengan NIM 2009537. Halo, saya Sarah Salsabila dengan NIM 2005059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Mutiara dengan NIM 2009221 dari kelas 3D PGSD. Saya Tiara Septia Wulandari dengan NIM 2005161. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winingsi dengan NIM 2005368. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dianandra Fajrian dengan NIM 2005035. Pengembangan model pembelajaran PKN. Di sini saya akan menjelaskan beberapa model pembelajaran PKN. Nah, sebenarnya pembelajaran PKN itu bukanlah sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan pembelajaran yang kompleks, mencakup kognitif, afektif, dan perilaku bahkan kepribadian. Menurut Suparman, 1997, proses pembelajaran yang baik itu adalah proses pembelajaran yang memungkinkan para siswa belajar secara aktif, yang melibatkan siswa secara mental maupun fisik. Kemudian beberapa model pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran interaktif. Artinya, model pembelajaran interaktif ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan perorangan. Yang kedua, keterlibatan mental baik secara pikiran maupun perasaan. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, narasumber, manajer kelas yang demokratis. Yang keempat, menetapkan pola komunikasi banyak arah. Yang kelima, suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap terkendali oleh tujuan. Selanjutnya, potensial dapat menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring lebih efektif. Dan yang terakhir, dapat digunakan di dalam dan atau di luar kelas atau ruangan. Yang selanjutnya ada klasifikasi model pembelajaran interaktif. Ada 3 klasifikasi model pembelajaran interaktif, meliputi model berbagi informasi, yang kedua model belajar melalui pengalaman, dan yang ketiga model pemecahan masalah. Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 membagi 3 jenis model pembelajaran, yakni yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua, model pembelajaran cooperative learning. Dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based instruction. Nah, pemaparan dari masing-masing model pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction terdiri dari 5 fase. Fase pertama yaitu fase orientasi. Fase kedua yaitu fase presentasi atau demonstrasi. Yang ketiga, fase latihan terstruktur. Fase yang keempat yaitu fase latihan terbimbing, dan yang kelima, fase latihan mandiri. Kemudian tugas guru di dalam model pembelajaran ini yaitu menurut Jamaroh dalam Yun dan kawan-kawan 2013 halaman 49 mengatakan bahwa peran guru dalam pembelajaran langsung adalah
kreator, inspirator, informatori, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, pengelola kelas, dan mediator supervisor. Kemudian yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Di dalam model pembelajaran ini terdiri dari 6 fase. Yang pertama, pelajaran dimulai dengan guru memberikan penjelasan terkait tujuan pelajaran dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian, yang kedua, guru memberikan prestasi informasi berbentuk teks agar siswa dapat lebih mencermati informasi yang diberikan. Yang ketiga, siswa-siswa diorganisasikan dalam kelompok-kelompok. Yang keempat, pemberian tugas pada kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang didampingi oleh guru dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian, setelah tugas selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil akhir dari tugas tersebut dan menguji segala sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa. Dan yang terakhir, pemberian apresiasi atau pengakuan atas usaha kelompok ataupun individu yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian di dalam model pembelajaran ini, peran guru di dalam pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini adalah sebagai fasilitator, mediator, direktur motivator, dan evaluator. Sebagai direktur motivator, guru berperan di dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membantu kelancaran diskusi, tetapi tidak memberikan jawaban. Dan model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based instruction. Nah, di dalam model pembelajaran ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada para peserta didik. Kemudian fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Fase ketiga, membantu investigasi individu dan kelompok. Fase keempat, mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit. Dan yang terakhir, fase kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses untuk mengatasi masalah. Nah, di dalam model pembelajaran ini, tugas guru atau peran guru di dalam pembelajaran berbasis masalah ini adalah untuk menyodorkan masalah-masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Hal yang penting di sini, guru itu harus menerapkan scaffolding atau suatu kerangka dukungan yang memperkaya inquiry dan pertumbuhan intelektual. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Model pembelajaran dengan pembatasan inquiry pada hakikatnya sejalan dengan gagasan John Dewey tentang prinsip-prinsip pembelajaran interaktif. Keberhasilan pembelajaran demokrasi dalam PKN sebagai suatu seni ditentukan oleh prinsip-prinsip pembelajaran interaktif model John Dewey, yakni menghormati dan penuh perhatian pada orang lain, berpikir kreatif, menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah bersama, dan berusaha menerapkan solusi-solusi tersebut. Untuk menerapkan model pembelajaran inquiry tentang konsep demokrasi, misalnya, seorang guru dapat membuka dokumen standar isi, misalnya kelas 2 semester 2 tentang sikap demokratis sebagai berikut. Ada standar kompetisi, yaitu menampilkan sikap demokratis, dan kompetisi dasarnya yang pertama mengenai kegiatan bermusyawarah, menghargai suara terbanyak atau mayoritas, yang ketiga menampilkan sikap mau menerima kekalahan. Valduis 1998 mengemukakan bahwa kemampuan dasar, sering disebut juga minimal page, ditentukan oleh satu, kebutuhan individu untuk memecahkan isu-isu dan masalah-masalah sosial dan politik yang mereka sedang dan akan hadapi. Dan yang kedua, isu-isu dan masalah-masalah yang telah menjadi topik dan agenda publik yang penting. Kemampuan dasar untuk pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dirinci menurut
4 aspek. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua sikap atau pendapat, attitude, opinion, yang ketiga keterampilan intellectual skills, dan keterampilan berpartisipasi, participasi skills. Dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran demokratis yaitu yang pertama, situasi lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung yang meliputi jenis sekolah, jenis pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua, karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik yang meliputi karakteristik individu seperti usia dan jenis kelamin, lalu karakteristik sosial individu, status sosial ekonomi, pendapatan, pekerjaan, tempat tinggal, perkotaan, atau perdesaan. Yang ketiga, karakteristik budaya, tingkat pendidikan, nasionalitas, sejarah, agama, dan etnis. Terima kasih. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan proses pembelajaran demokrasi sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyajikan kata-kata atau istilah yang perlu diketahui. Yang ketiga, menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari. Yang keempat, memecahkan masalah. Dan yang terakhir, menerapkan kemampuan yang telah dikuasai. Kemudian, ada pengembangan model pembelajaran PKN di SD kelas tinggi. Hal-hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Pertama, tidak ada satu-satunya metode yang paling unggul. Yang kedua, setiap metode hanya sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi tertentu dan tidak sesuai untuk pembelajaran sejumlah kompetensi lainnya. Yang ketiga, setiap kompetensi memiliki karakteristik yang umum maupun spesifik atau khusus. Yang keempat, setiap siswa memiliki kepekaan yang berbeda terhadap metode pembelajaran. Kelima, latar belakang kecerdasan, sikap, dan perilaku siswa yang berbeda-beda. Yang keenam, setiap materi pembelajaran memerlukan waktu, sarana, dan fasilitas belajar yang berbeda. Lalu, yang ketujuh, ketersediaan sarana dan fasilitas pembelajaran di setiap sekolah berbeda. Dan yang terakhir, setiap guru memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam pemahaman terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat untuk situasi dan kondisi pembelajaran tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penggunaan multimetode merupakan upaya pilihan yang tepat dengan pertimbangan. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran PKN di SD kelas tinggi. Yang kedua, karakteristik siswa SD di kelas tinggi. Yang ketiga, kompetensi guru dalam metode yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sarana dan waktu. Nah, adapun beberapa model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alternatif. Di antaranya yang pertama adalah cooperative learning. Yang kedua ada quantum teaching. Yang ketiga, contextual teaching learning. Yang keempat adalah portofolio. Materi selanjutnya adalah mengenai hakikat, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu hakikat strategi. Strategi dalam bahasa Inggris adalah strategy, artinya adalah siasat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Raka Joni mengartikan strategi sebagai pola umum perbuatan guru dan siswa untuk mewujudkan agar proses belajar mengajar dapat terjadi secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah hakikat metode. Metode dalam bahasa Inggris adalah method, artinya adalah cara. Metode dalam pembelajaran diartikan sebagai cara yang digunakan oleh guru atau siswa dalam mengolah informasi pada peristiwa belajar mengajar yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Selanjutnya adalah hakikat teknik. Teknik dalam bahasa Inggris adalah teknik, artinya cara khusus secara teknis. Dalam pembelajaran, teknik berarti cara khusus atau spesifik yang digunakan oleh guru atau siswa dalam melaksanakan suatu kegiatan ke arah tujuan yang akan dicapai. Di sini saya akan membacakan
hakikat model pembelajaran. Nah, hakikat model pembelajaran secara umum, model itu diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Nah, lalu ada dari Udin Saripudin 1990. Model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang mengorganisasikan secara sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah dari Joyce dan Well tahun 1986 mengelompokkan 22 model dalam bukunya pada 4 rumpun, yaitu rumpun model pemrosesan informasi, model personal, model interaksi sosial, dan model behavioral. Kemudian yang pertama ada rumpun model pemrosesan informasi. Nah, model pembelajaran yang memfokuskan pada kemampuan siswa sebagai peserta didik dalam cara untuk menguasai informasi. Orientasi pembelajaran penekanan pada kemampuan kerja otak dalam kapasitas berpikir, kritis produktif, kemampuan mengolah setiap objek pembelajarannya. Lalu ada rumpun model personal. Nah, berorientasi pada proses individu, rumpun ini termasuk di dalamnya pengajaran non-direktif dan peningkatan harga diri. Rumpun model interaksi sosial. Rumpun ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat dan dengan individu lainnya. Rumpun ini juga melingkupi model-model seperti partner belajar atau yang sekarang lebih dikenal dengan cooperative learning, kemudian investigasi kelompok bermain berperan, inquiry jurisprudensi, inquiry sosial, kepribadian, dan gaya belajar. Rumpun model sistem perilaku atau behavioral. Rumpun ini sering disebut teori belajar sosial, modifikasi perilaku, terapi perilaku, dan sibernetik. Rumpun ini juga mencakup model-model belajar seperti belajar tuntas dan pembelajaran terprogram, pembelajaran langsung, belajar melalui stimulus seperti latihan dan latihan mandiri. Model pembelajaran yang terkait dengan kurikulum yang diberlakukan yaitu pembelajaran yang berbasis kompetensi dan pembelajaran melalui pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning atau yang disingkat CTL adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuannya di sekolah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 7 komponen yang menjadi landasan filosofi CTL. Yang pertama itu konstruktivisme atau pembinaan, yang kedua inquiry, penemuan, yang ketiga questioning, pertanyaan, yang keempat learning community atau masyarakat belajar, yang kelima modeling, pemodelan, yang keenam reflection atau refleksi, dan yang terakhir authentic assessment atau penilaian autentik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan konsep dan hakikat pembelajaran PKN berbasis portofolio. Pembelajaran portofolio adalah model pembelajaran sebagai hasil pembaharuan yang inovatif dalam membelajarkan mata pelajaran PKN yang bersifat multidimensional, yang memiliki tujuan untuk mengaplikasikan pembelajaran yang kreatif, produktif, kooperatif, partisipatif, kolaboratif, integratif yang mengkaitkan konsep-konsep dengan kehidupan sehari-hari siswa melalui pengembangan model belajar siswa aktif, praktik, empirik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan publik atau kebijakan umum yang ada di sekitar siswa. Selanjutnya ada implementasi CTL. Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental siswa. Yang kedua, membentuk grup belajar yang saling tergantung.
Yang ketiga, mempertimbangkan keberagaman siswa. Keempat, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri. Yang kelima, memperhatikan siswa. Keenam, menggunakan teknik belajar. Ketujuh, mengembangkan belajar bermakna. Kedelapan, memfasilitasi kegiatan penemuan atau inquiry. Yang kesembilan, mengembangkan sifat ingin tahu siswa. Kesepuluh, menciptakan masyarakat belajar. 11, mengarahkan siswa untuk merefleksikan tentang apa yang dipelajari. Ke-12, memodelkan, dan yang terakhir, menerapkan penilaian autentik. Selanjutnya, ada langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Keempat, menciptakan masyarakat belajar. Kelima, menghadirkan model pembelajaran sebagian contoh belajar. Keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran itu harus membuat 4 hal, yaitu A, B, C, dan D. A di sini adalah audience atau peserta. B, behavior. Ini adalah aktivitas atau tingkah laku. C ini condition atau kondisi atau keadaan. D ini degree, batasan atau suatu target pencapaian. Di sini ada melalui penugasan, siswa mampu menuliskan 3 contoh perilaku yang menggambarkan menyayangi makhluk hidup dengan benar. Nah, melalui penugasan di sini termasuk ke dalam C, condition atau keadaan. Nah, siswa di sini termasuk ke dalam A, audience atau peserta. Nah, kemudian mampu menuliskan 3 contoh perilaku yang menggambarkan menyayangi makhluk hidup. Di sini termasuk ke dalam B atau behavior atau aktivitas. Nah, dengan benar di sini termasuk ke dalam D, degree atau suatu target pencapaian. Selanjutnya ada melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan anggota keluarga yang terbiasa membuang sampah pada tempatnya dengan cermat. Nah, melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar di sini termasuk C atau kondisi atau situasi atau keadaan. Nah, siswa di sini termasuk ke dalam A, audience atau peserta. Dapat menyebutkan anggota keluarga yang terbiasa membuang sampah pada tempatnya, ini termasuk ke dalam B atau behavior atau aktivitas. Nah, dengan cermat di sini termasuk ke dalam D, yaitu suatu target pencapaian. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.